Baik ya, langsung kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai pertemuan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga diberikan berdoa terlebih dahulu. Kita mulai. Nah, kali ini kita akan membahas literasi bahasa Indonesia yang sudah kalian kerjakan pada hari ini. Nah, jadi nanti teman-teman bisa langsung menuliskan jawabannya di kolom chat ya, supaya bisa kita bahas jawaban dari teman-teman. Nah, langsung saja kita bahas ke soal yang pertama. Nah, soal yang pertama ini pertanyaannya itu membahas tentang ide pokok bacaan. Jadi di sini kita baca dulu ya pertanyaannya. Sebelum mengerjakan, kalian bisa baca dulu pertanyaannya. Yang pertama, ide pokok. Nah, seperti yang sudah-sudah ya, mungkin dari teman-teman semuanya di sini sudah paham tentang ide pokok ya, karena sudah sering sekali keluar kayak gitu. Nah, jadi ide pokok. Nah, ide pokok berarti inti bacaan ya. Jadi apa yang dibahas kayak gitu. Apa yang dibahas dari bacaan tersebut. Nah, bacaannya membaca naskah Lontar Lombok. Etnis Sasak Lombok, Nusa Tenggara Barat, memiliki kekayaan seni budaya yang beragam. Salah satu di antaranya adalah naskah lontar atau takepan yang masih banyak disimpan masyarakat. Naskah lontar antara lain berisi ajaran akhlak, cerita, falsafah, upacara adat, keagamaan, dan solidaritas sosial. Naskah ini beraksara Jawa kuno, Jawa, Bali, dan Sasak atau Jejawan. Keberadaan naskah ini kemudian melahirkan tradisi membaca naskah lontar. Tradisi membaca naskah lontar biasanya diselenggarakan pada acara tertentu, seperti hitanan, ngurisang, atau potong rambut pada anak balita dan pernikahan. Naskah yang dibacakan pada beragam acara tersebut disesuaikan dengan permintaan si empunya hajat. Dalam acara ngurisang, naskah yang dibacakan bisa Takepan Indarjaya, sedangkan dalam acara pernikahan dapat dibacakan naskah Dewi Rengganis. Takepan Indarjaya berisi kisah Putri Bisu yang kemudian bisa berbicara setelah disapa seorang pemuda. Adapun naskah Dewi Rengganis berisi pedoman muda-mudi dalam memilih jodoh. Salah satu pembaca takepan yang relatif populer adalah Nari, alias Amak Nurmini atau Mini. Usianya sudah lanjut, 70 tahun. Namun, ia masih seringkali mendapat permintaan warga Lombok untuk membaca takepan demi meramaikan acara yang mereka selenggarakan. Adapun upacara pembacaan naskah lontar ini terbuka untuk masyarakat secara umum sebagai bagian dari kegiatan pariwisata Lombok. Nah, coba paragrafnya sudah saya baca ya. Nah, teman-teman juga sudah menyimak. Coba kira-kira jawaban yang tepat menurut teman-teman yang mana? Bisa ditaruh di kolom chat untuk jawaban teman-teman sendiri sebelum nanti kita bahas. Coba bisa dituliskan ya di komentar, di kolom chat. Kira-kira untuk jawaban
inti bacaan dari membaca naskah Lontar Lombok, kira-kira apa jawabannya? Ada yang jawab B. Nah, ada yang lain? Yang lain bisa menuliskan jawabannya ya, supaya bisa kita bahas. Mungkin dari teman-teman sini masih ingat dulu ketika tryout jawabnya yang mana, kayak gitu. Nah, bisa dijawab ya. Nah, di sini ada yang jawab B. Nah, B, membaca naskah lontar sebagai tradisi di Lombok. Nah, jadi di sini pertanyaannya intinya apa ya? Inti dari bacaan. Nah, jadi kan tadi bacaannya membahas tentang bahwa ada beragam seni budaya ya. Salah satunya yaitu naskah lontar. Kemudian tadi dijelaskan naskahnya isinya menggunakan bahasa apa. Kemudian tradisinya yang membaca naskah lontar ini dibacakan pas kapan aja kayak gitu. Kemudian juga diperkenalkan orang yang kayak sudah ahli dalam membaca naskah lontar kayak gitu atau orang yang populer dalam membaca naskah lontar. Nah, untuk yang B, membaca naskah lontar sebagai tradisi di Lombok. Nah, bisa ya. Jadi ini tadi kan inti dari teksnya sendiri yaitu membaca naskah lontar itu sudah jadi tradisi yang di Lombok seperti itu, terutama di Nusa Tenggara Barat tadi ya. Nah, bisa kita pertimbangkan ya karena yang B ini sesuai. Nah, coba kalau yang A, kekayaan budaya Lombok. Nah, kenapa kok bukan yang A? Karena yang A ini kurang spesifik. Kekayaan itu kan banyak ya macamnya. Ada yang kekayaan budaya, kekayaan alam, kayak gitu. Nah, seharusnya di sini lebih jelas lagi kekayaan budaya Lombok yang bagaimana. Kan ada tarian, ada baju adat kayak gitu. Jadi sebaiknya yang A ini lebih spesifik lagi. Jadi yang A ini kurang tepat ya. Kalau yang C, pembaca lontar yang populer di Lombok. Nah, kalau yang C ini juga kurang tepat. Kenapa? Karena kan kalau ide pokok itu kan harus mencakup keseluruhan paragraf. Sedangkan pembaca lontar ini tadi, dia hanya dibahas di paragraf ketiga. Jadi kalau dikatakan ide pokok tidak tepat ya karena kurang bisa mencakup keseluruhan paragraf. Kalau yang do, isi naskah lontar Lombok. Nah, kalau ini juga gitu. Kalau isi naskah lontar Lombok ini dia hanya dibahas di paragraf kedua saja, kayak gitu. Jadi kurang tepat. Jadi harusnya yang dibahas itu keseluruhan. Kemudian yang E, perlunya pelestarian naskah lontar Lombok. Nah, kalau ini juga tepat ya, kurang tepat ya, karena tadi tidak ada membahas tentang misalnya apa namanya naskah lontar Lomboknya ini mau punah, makanya harus dilestarikan. Tidak ada ya. Jadi yang paling tepat yaitu yang B, benar ya, benar sesuai dengan jawaban kalian tadi. Jadi intinya yaitu membaca naskah lontar sebagai tradisi di Lombok. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua. Inti bacaan di atas. Nah, ini dia hampir mirip ya sama ide pokok. Jadi intinya sama-sama menanyakan intinya yang dibahas apa kayak gitu. Nah, coba dari nomor 2, kira-kira jawaban yang tepat apa? Inti dari bacaan di atas, kira-kira apa yang tepat? Coba bisa jawabannya bisa ditaruh ya di kolom chat. Nah, kira-kira eh, jawaban yang tepat apa? Inti bacaan di atas. Sudah ini ya. Kalau di kalian slide-nya sudah pindah atau belum? Sudah pindah ke nomor 2 atau belum? Nah, coba.
Ada yang tahu kira-kira jawabannya apa? Jawabannya, oh belum. Oh, bentar, bentar. Sudah, kira-kira sudah ini, sudah bisa, sudah muncul untuk PowerPoint-nya ya. Nah, coba inti dari bacaan di atas apa? Tadi kan ini teksnya masih sama ya dengan apa? Dengan bacaan yang tadi membaca naskah lontar tadi. Nah, coba kira-kira intinya apa? Dia ini hampir mirip ya sama yang nomor satu. Coba kira-kira intinya apa? Jawabannya bisa ditaruh di kolom chat ya, biar nanti bisa saya bahas dari jawaban kalian. Coba bisa dijawab dulu ya. Nah, coba belum ada yang mau jawab. Nah, kita bahas dulu ya dari yang A. Yang A membaca naskah lontar menjadi tradisi di Lombok. Oh, ini udah ada yang jawab. Oh, ada yang jawab Do. Yang Do membaca naskah lontar dilakukan dalam acara tertentu. Nah, jadi ini tadi ada di paragraf 2 ya, bahwa intinya membaca naskah lontar itu bisa dibacakan di berbagai acara, seperti acara uh, ngurisang tadi ya, seperti acara ngurisang, kemudian potong rambut, hitanan, kayak gitu, dan lain-lain. Nah, coba kita mulai dari yang A. Membaca naskah lontar menjadi tradisi di Lombok. Nah, bisa jadi ya, karena kan tadi di bacaan sudah dijelaskan ya, bahwa membaca naskah lontar itu sudah menjadi tradisi di Lombok, kayak gitu, di Nusa Tenggara Barat, khususnya di tadi ya, khususnya di etnis Sasak tadi. Kemudian kalau yang B, tradisi membaca naskah lontar sudah mulai ditinggalkan. Nah, ini bukan ya, karena tadi di bacaan tidak menjelaskan tentang bahwa naskah lontar itu sudah ditinggalkan, begitu. Jadi tadi di bacaan tidak membahas bahwa dia naskah lontarnya ini ditinggalkan, begitu. Kemudian naskah lontar memiliki banyak ajaran, kayak gitu. Nah, memang di dalam naskah lontar itu banyak terdapat ajaran ya. Hanya saja tadi kan yang menjelaskan tentang bahwa naskah lontar ini dia itu berisi banyak ajaran, itu dia hanya dibahas di paragraf satu. Nah, inti itu sama seperti ide pokok ya. Jadi harus kalau bisa itu dia harus mencakup keseluruhan kayak gitu. Karena kalau jawabannya yang C itu kurang tepat. Kenapa? Karena kan tadi lebih bahas tentang bahwa naskah lontar itu adalah kebudayaan yang dimiliki sama Lombok kayak gitu. Jadi kalau naskah lontar memiliki banyak ajaran ini kurang tepat ya. Karena tadi fokusnya bukan ke ajarannya, bukan ke isinya, tapi lebih ke bahwa dia adalah kayak tradisi atau budaya dari Lombok sendiri kayak gitu. Kemudian yang kedua, membaca naskah lontar dilakukan dalam acara tertentu. Nah, kalau yang do ini dia lebih fokus ke bahwa membaca naskah lontar itu dilakukan di sebuah acara, ya. Jadi padahal kalau dari bacaan itu bisa kita ambil intinya ya, bahwa yang dibahas di situ sebenarnya
bahwa membaca naskah lontar itu sudah menjadi tradisi kayak gitu. Nah, kalau yang E membaca naskah lontar sudah lanjut usia. Nah, tidak tidak juga ya karena maksudnya yang dibacaan tadi yang populer itu yang kebetulan yang sudah tua tadi kayak gitu. Sebenarnya juga bisa dibaca di berbagai kalangan usia ya kayak gitu. Nah, jadi untuk jawabannya yang lebih tepat yaitu yang A ya. Jadi intinya membaca naskah lontar itu sudah menjadi tradisi di Lombok seperti itu. Nah, kalau yang do itu kenapa? Karena mungkin kurang tepat. Harusnya membaca naskah lontar dilakukan dalam acara tertentu di Lombok misalnya. Nah, kalau kayak gini kan sudah lumayan ini ya, sudah lumayan mendekati. Tapi karena nggak dijelaskan. Nah, kalau acara tertentu ini kurang jelas. Maksudnya acara yang diselenggarakan di mana? Kayak gitu. Kan nggak mungkin ya dilakukan di budaya lain. Karena kan di mana di daerah lain. Karena kan sudah beda kebudayaannya kayak gitu. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Nah, selanjutnya yang nomor 3. Nah, nomor 3 pertanyaannya yaitu pernyataan yang berhubungan dengan isi bacaan di atas adalah, nah coba dari pilihan A, B, C, D, E, kalian cari kira-kira yang masih berhubungan atau yang tadi dibahas di bacaan tadi kira-kira yang mana? Yang dia itu dibahas. Kira-kira antara A, B, C, D, E. Coba bisa dijawab ya. Kira-kira tadi yang dibahas itu pada pilihan yang mana? Sudah bisa ditaruh di kolom chat ya. Untuk jawaban yang kalian pilih. Yang dibahas kira-kira yang mana? Yang dibahas di teks tadi. Nah, ini sudah ada yang jawab. Ada yang, oh teksnya ketinggalan. Nah, coba saya kembalikan lagi ya. Mungkin teman-teman yang baru join bisa lah dibaca dulu. Atau mungkin masih ingat dulu kalian ngerjakannya. Ada yang menjawab C. Ada yang lain? Mungkin yang lain bisa menuliskan jawabannya. Coba kita kembali ke yang C. Nah, ada yang jawab C, jadi coba kita bahas yang C terlebih dahulu. Yang C, generasi muda sudah tidak tertarik membaca naskah lontar. Nah, tadi oh ada lagi yang jawab, ada yang jawab do. Nah, tadi ini ya di bacaan yang judulnya membaca naskah lontar tadi itu tidak membahas bahwa generasi muda itu sudah tidak tertarik kayak gitu. Jadi tadi tidak dijelaskan kayak gitu. Jadi kalau yang C ini kurang tepat ya karena tadi di bacaan tidak dijelaskan tentang bahwa generasi muda udah nggak tertarik kayak gitu. Nah, coba kalau yang do, Nari adalah seorang pembaca naskah lontar. Nah, coba kita lihat ya di bacaan apakah uh, ada tadi. Nah, ada ya. Salah satu pembaca cakepan yang relatif populer adalah Nari. Nah, betul ya. Jadi pernyataan yang berhubungan. Jadi ini sama dengan pertanyaan yang biasanya sering kali muncul yaitu pertanyaan yang muncul pada bacaan di pernyataan yang sesuai dengan bacaan di atas adalah, nah biasanya dia hampir mirip kayak gitu.
Betul ya, jadi jawabannya yang do, karena dia tadi ada di paragraf yang ketiga. Gitu. Jadi jawaban yang tepat yang do, karena ada di bacaan, sesuai dengan bacaan. Nah, lanjut. Kita kembali ke, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Nah, ini masih seputar membaca naskah lontar tadi ya. Nah, coba. Yang pertama, naskah Dewi Rengganis berisi kisah Putri Bisu yang bisa berbicara setelah disapa seorang pemuda. Nah, coba. Gimana kira-kira sesuai tidak dengan bacaan? Apakah sesuai? Bahwa naskah Rengganis itu isinya putri bisu yang bisa berbicara setelah disapa oleh seorang pemuda. Nah, kita kembali ke bacaan tadi ya. Jadi kata kuncinya kita ingat-ingat ke Dewi Rengganis. Coba kita cari di bacaan Dewi Rengganis. Nah, ini ada Dewi Rengganis. Nah, naskah Dewi Rengganis berisi pedoman muda-mudi yang dalam memilih jodoh. Nah, coba. Nah, kalau yang ini naskah Dewi Rengganis berisi kisah Putri Bisu yang berbicara setelah disapa oleh seorang pemuda. Nah, berarti ini salah ya, karena tidak sesuai dengan yang ada di bacaan. Seperti itu. Nah, lanjut yang kedua, hanya generasi tua yang masih bisa membaca naskah takepan. Nah, apakah benar hanya generasi tua yang bisa membaca naskah takepan? Nah, kalau yang di sini salah satu pembaca takepan yang relatif populer adalah Nari alias Amak Nurmini. Usianya sudah lanjut usia 70 tahun. Nah, berarti ini ya. Nah, ini ada yang jawab. Ada yang jawab salah. Nah, salah ya. Jadi yang membaca itu bukan hanya yang tua. Jadi yang dibacaan itu kan maksudnya yang populer itu kebetulan orang yang tua tadi. Jadi dia itu sudah populer ketika membacakan naskah tadi ya takepan. Jadi yang anggap aja ini satu, dua, tiga, empat. Nah, yang kedua ini salah ya. Nah, selanjutnya yang ketiga, naskah takepan ditulis dengan beragam aksara daerah. Coba, kira-kira menurut kalian kalau di bacaan, apakah benar bahwa naskah takepan ini dia ditulis dari beragam aksara? Coba teman-teman bisa tulis ya jawabannya salah atau benar. Belum ada yang jawab ya. Nah, coba ini. Naskah ini beraksara Jawa kuno, Jawa, Bali, dan Sasak atau Jejawan. Nah, jadi benar ya, naskah takepan ditulis dengan beragam aksara daerah. Tadi ada Jawa, ada Jawa kuno, ada Bali, ada Sasak tadi. Nah, benar. Kemudian yang keempat, pembacaan naskah takepan dilakukan dalam beragam acara perayaan masyarakat Sasak. Coba benar atau tidak? Bacaan naskah takepan ini biasanya dibacakan dalam beragam acara. Nah, ini ada yang jawab benar, ada yang jawab benar. Nah, coba mau di sini. Nah, tradisi membaca naskah biasanya diselenggarakan pada acara tertentu seperti hitanan, wurisan, atau pemakaman. Benar ya. Jadi biasanya dibacakan di berbagai acara. Benar. Yang kelima,
hanya etnis Sasak yang diperbolehkan mengikuti tradisi pembacaan naskah Takepan. Apakah benar atau salah? Hanya dan jawab salah. Nah, salah ya. Jadi naskah Takepan ini dia terbuka untuk masyarakat umum gitu ya. Jadi dia ini tidak hanya untuk etnis Sasak. Jadi meskipun masyarakat umum juga boleh mengikuti bacaan tradisi bacaan naskah Takepan. Betul ya. Jawabannya salah. Nah, jadi ada yang salah, benar dan salah. Nah, selanjutnya kita beralih ke pertanyaan yang nomor 5. Nah, pertanyaannya di sini yaitu simpulan. Nah, sebenarnya kalau kita milih simpulan, kita milih ide pokok, kita milih gagasan utama, itu dia sebenarnya hampir sama ya. Bahwa hanya saja kadang itu kita fokusnya, oh ini pasti beda karena pertanyaannya berbeda-beda. Padahal sebenarnya sama saja gitu ya. Jadi kayak simpulan, gagasan utama, gagasan pokok, pokok pikiran, ide pokok, tema, topik. Nah sebenarnya mereka semua itu sama aja. Yang ditanyakan adalah intinya apa, kayak gitu ya. Hanya saja bahasa yang digunakan itu, istilah yang digunakan itu berbeda. Jadi sama aja ya. Jadi nanti pertanyaan simpulan bisa kita cari intinya apa, kayak gitu. Nah, kita baca dulu bacaannya. Keraton Surosoan, fungsi dan sejarah berdirinya. Keraton merupakan bangunan yang berperan penting bagi sebuah kerajaan. Contohnya adalah Keraton Surosoan yang berperan penting dalam percaturan sejarah masa lalu. Keraton ini merupakan pusat dari Kerajaan Banten pada awal 16 sampai 19 Masehi. Seperti halnya keraton di Jawa. Keraton Surosowan juga memiliki makna ganda, yakni sebagai bangunan tempat tinggal sultan dan keluarganya, beserta perangkat kerajaan lainnya, serta sebagai pusat kerajaan, dalam hal ini Kerajaan Banten. Mengikuti pola umum tata kota kerajaan Islam di Indonesia, Keraton Surosowan juga merupakan pusat kota Banten. Dalam perjalanan sejarahnya, Keraton Surosowan mengalami pasang surut. Keraton ini pertama kali dibangun pada masa Sultan Hasanuddin. Akan tetapi, keraton itu kemudian hancur dan dibangun kembali oleh Sultan Haji tahun 1680 sampai dengan 1681. Pada tahun 1808, keraton ini mengalami kehancuran kembali oleh Belanda. Sejak saat itu, keraton Surosowan hanya berupa puing-puing. Saat ini, sebagian besar sisa-sisa bangunan masih terpendam di dalam tanah. Hanya sebagian kecil yang sudah dimunculkan melalui beberapa kali ekskavasi yang dilaksanakan oleh Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala. Pusat Penelitian Arkeologi Nasional dan Universitas Indonesia sejak 1967. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diketahui bahwa sisa-sisa bangunan yang menarik dan masih dapat diamati, antara lain tembok keliling, struktur fondasi bangunan, struktur lantai, saluran air, kolam pemandian, dan sisa bangunan lainnya. Nah, coba kalau dari bacaan tadi, kira-kira simpulan itu pasti sama aja ya. Jadi dia itu harus mencakup keseluruhan atau mungkin intinya kayak gitu. Bisa juga intinya. Coba kira-kira menurut kalian yang kalian ingat, kira-kira jawabannya yang mana? Simpulan dari teks tentang Keraton Surosowan tadi.
Nah, ini ada B. Keraton Surosoan merupakan bukti bahwa kerajaan Banten pernah berjaya. Betul ya. Jadi tadi kan sudah dijelaskan ya bahwa Keraton Surosoan itu dia intinya punya peran penting dalam sejarah di masa lalu. Jadi juga dijelaskan bahwa Keraton Surosoan itu tadi dia itu adalah pusat kerajaan Banten kayak gitu pada abad tertentu tadi ya. Kayak gitu. Benar ya, jadi di sini simpulan dari keseluruhan paragraf atau keseluruhan teks tadi adalah bahwa Keraton Surosoan merupakan bukti bahwa kerajaan Banten pernah berjaya. Tadi juga sudah dijelaskan ya, kayak perjalanan sejarahnya, kayak misalnya ketika mengalami pasang surut, ketika dia apa namanya dipegang atau dipimpin oleh pemimpin si A si B. Nah, itu sudah dijelaskan hancur bangunnya tadi ya, hancurnya kemudian dibangun kembali kayak gitu. Jadi bisa kita simpulkan ya bahwa teks tadi itu intinya adalah bahwa Keraton Surosoan itu bukti bahwa kerajaan Banten pernah berjaya kayak gitu. Itu jawabannya yang B. Selanjutnya kita beralih ke soal yang nomor 6. Soal yang nomor 6, pernyataan yang tidak sesuai dengan isi bacaan di atas adalah, nah coba bisa dicari kira-kira pernyataan yang tidak sesuai dengan bacaan di atas. Nah, kita cari yang tidak sama ya. Ini ada yang jawab A, ada yang jawab A lagi. Keraton Surosoan dibangun kembali pada masa Belanda. Nah, coba kita lihat apakah benar bahwa Keraton Surosoan dibangun kembali pada masa Belanda. Nah, ini ada ya. Akan tetapi keraton ini itu kemudian hancur dan dibangun kembali oleh Sultan Haji kayak gitu. Nah, justru keraton ini mengalami kehancuran kembali oleh Belanda, bukan Belanda yang membangun kembali. Betul ya? Jadi pertanyaan yang salah atau yang tidak sesuai yaitu Keraton Surosoan dibangun kembali pada masa Belanda. Jadi harusnya dibangun kembali oleh Sultan Haji. Jadi harusnya Sultan Haji. Benar ya? Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Nah, selanjutnya kita bahas soal yang ketujuh. Nah, pertanyaan yang ketujuh, kalimat topik paragraf kedua di atas adalah, nah coba kalimat topik ya, berarti kalian cari. Kira-kira kalimat yang di situ dia itu jadi sesuatu yang dibahas, kira-kira kalimat yang mana? Nah, ini paragraf kedua. Kembali ke paragraf kedua. Oh, ini udah ada yang jawab. Ini sudah ada yang jawab, sudah ada yang jawab A. Nah, coba. Jadi sama aja dengan apa yang dibahas di situ ya. Coba kita baca lagi yang paragraf kedua. Dalam perjalanan sejarahnya, Keraton Surosoan mengalami pasang surut. Keraton ini pertama kali dibangun pada masa Sultan Hasanuddin. Akan tetapi keraton itu kemudian hancur dan dibangun kembali oleh Sultan Haji
tahun 1680 sampai dengan 1681. Pada tahun 1808, keraton ini mengalami kehancuran kembali oleh Belanda. Sejak saat itu, keraton Surasowan hanya berupa puing-puing. Nah, coba. Tadi ada yang jawab A ya. Yang A, keraton Surasowan mengalami pasang surut. Benar bahwa keraton Surasowan mengalami pasang surut ini adalah kalimat topiknya. Ini ada yang jawab lagi yang A. Nah, jadi benar ya. Jadi di sini yang dibahas adalah bahwa Keraton Surosoan dia itu mengalami pasang surut. Nah, kemudian dijabarkan. Jadi dijelaskan waktu dia naiknya. Nah, waktu masih jaya-jayanya dia dibangun pada masa Sultan, kemudian hancur, kemudian dibangun lagi, kemudian hancur lagi kayak gitu. Akhirnya tinggal puing-puing. Betul ya. Jadi yang kalimat ini, kalimat dalam perjalanannya sejarahnya Keraton Surasan Malasan Surut, dia ini menjadi kalimat topik yang kemudian dia dijabarkan ke dalam kalimat-kalimat selanjutnya. Benar ya. Jadi jawaban yang tepat ada di pilihan yang A. Bahwa intinya adalah dari paragraf kedua, Keraton Surasawan itu mengalami pasang surut. Ya, sekarang kita bahas nomor 8. Nah, pertanyaannya, gagasan utama dari teks bacaan di atas. Nah, berarti kita cari kira-kira yang dibahas itu apa dari bacaan ini. Kayak gitu. Ya, kita bahas dulu, kita baca dulu. Nah, ini bacaannya tentang ini ya, tentang microwave popcorn ya. Jadi ada popcorn yang dia dihasilkan dari microwave kayak gitu. Kita baca dulu pertanyaannya. Ini ada yang tanya, kalimat apakah kalimat topik sama seperti kalimat utama? Nah, sama ya. Jadi kalimat topik itu biasanya sama aja dengan kalimat utama. Jadi pokoknya kalimat utama atau kalimat topik itu artinya pokoknya ide pokok paragrafnya kayak gitu. Jadi sama aja ya, sama aja antara kalimat utama dan kalimat topik kayak gitu. Jadi intinya kalimat utama sama kalimat topik itu kalimat yang nantinya dia itu bakalan dibahas di kalimat-kalimat selanjutnya kayak gitu. Jadi nggak hanya ada di paragraf, nggak hanya ada di kalimat awal, bisa juga ada di kalimat yang akhir kayak gitu. Jadi sama aja ya kalimat utama sama kalimat topik kayak gitu. Sama aja. Intinya sebagai kayak pokok pembahasannya lah kayak gitu. Nah, selanjutnya kita baca dulu. Ini ada bacaan tentang popcorn dan microwave tadi ya. Bacaannya yaitu sebuah laporan yang dirilis pekan ini oleh Nexus 3 Foundation dan IPEN menunjukkan bahwa produk popcorn microwave yang dibuat di AS dan diekspor ke Indonesia mengandung PFAS. Pengujian independen terhadap produk popcorn yang dijual di Amerika Serikat dan Indonesia menemukan bahwa semua produk 29 contoh yang diuji mengandung PFAS. PFAS dikenal sebagai forever chemicals karena persisten di lingkungan dan mengancam kesehatan manusia. Studi ini menggambarkan lemahnya peraturan federal tentang PFAS di Amerika Serikat serta ketidakpedulian perusahaan dapat mengakibatkan penyebaran PFAS
dalam produk makanan ke negara lain seperti Indonesia. Tidak adanya peraturan PFAS di Indonesia memperburuk masalah, membuat penduduknya rentan terhadap produk yang mengandung PFAS. Efek PFAS dikaitkan dengan gangguan imunologis, gangguan reproduksi, gangguan perkembangan, efek pada berat badan lahir, gangguan pertumbuhan, gangguan belajar, gangguan perilaku, dan ancaman lain terhadap kesehatan manusia. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa kemasan popcorn microwave yang mengandung PFAS adalah sumber PFAS dalam tubuh, sebab bahan kimia tersebut dapat berpindah dari kemasan ke dalam popcorn. Laporan Nexus 3 IPEN berjudul Bahaya Beracun dalam Popcorn Microwave telah merinci hasil pengujian produk dari perusahaan American Popcorn, Ramsay Popcorn, Conagra, dan Preferred Popcorn. Semua produk yang dibeli di Indonesia ini diimpor dari produsen Amerika Serikat. Hasil uji lab pada popcorn merek Kettle Corn buatan Preferred Popcorn yang dijual di Indonesia menunjukkan konsentrasi PFAS tertinggi. Di antara sampel dari AS, American Popcorn merek Jolly Timeless O Butter mengandung konsentrasi PFAS tertinggi. Selain itu, PFOA juga ditemukan dalam produk Jolly Time yang dijual di Indonesia. Padahal penggunaan PFOA dalam kemasan kontak makanan sudah dilarang secara global melalui konservasi Stockholm. Indonesia seharusnya tidak menjadi tempat pembuangan produk beracun dari Amerika Serikat, kata Yuyun Ismawati, Senior Advisor Nexus 3 di Indonesia. Seperti dikutip dari keterangan tertulis IPEN dan Nexus 3. Pihak berwenang harus menghentikan impor popcorn microwave yang mengandung PFAS dan menerapkan peraturan untuk melarang zat beracun ini digunakan di Indonesia. 13 orang di Indonesia tahu cara membuat popcorn di atas kompor. Nah, jadi tadi ini ya teksnya itu intinya membahas bahwa ada produk popcorn microwave itu yang buatan Amerika kemudian diimpor ke Indonesia dan ternyata mengandung PFAS. Kenapa kok bisa lolos? Karena dari ketidakpedulian perusahaan yang menyebarkan produk tadi ya. Jadi mereka itu tidak terlalu mempedulikan. Padahal sebenarnya PFAS ini sangat berbahaya ya karena efek sampingnya tadi sudah banyak ya dijelaskan kayak gitu. Jadi intinya produk popcorn microwave ini mereka sudah bisa lolos masuk ke Indonesia. Seolah-olah produk beracun yang dihasilkan oleh Amerika itu mereka mendistribusikannya itu ke Indonesia kayak gitu. Nah, coba gagasan utamanya. Nah, coba kira-kira menurut kalian gagasan utamanya ada di pilihan yang mana? Gagasan utamanya. Ini apa yang dibahas kira-kira tadi? Antara A, B, C, D, E. Kira-kira intinya apa? Ada yang bisa meneruskan jawabannya? Ini ada yang jawab. Ada yang jawab do. Ada yang lain mungkin. Nah, kita bahas yang do dulu ya. Yang do ini produk popcorn microwave yang dibuat AS dan diekspor
ke Indonesia mengandung PFAS. Nah, betul ya. Jadi tadi gagasan utamanya atau inti dari teksnya. Jadi inti teksnya tadi adalah bahwa produk popcorn microwave yang dibuat di Amerika, yang diekspor ke Indonesia, itu mengandung PFAS. Tadi juga dijelaskan ya bahaya-bahaya dari PFAS kayak gitu terhadap tubuh manusia. Nah, benar. Jadi jawabannya adalah yang tuh. Kenapa kok tidak A? Coba kita bahas yang A dulu. Atau yang B, atau yang C, atau yang E mungkin. Produk popcorn yang dijual di AS. Nah, kan ya, karena tadi kan bukan dijual di AS, tapi bikinnya yang di Amerika Serikat, kemudian didistribusikannya ke Indonesia, dijualnya ke Indonesia. Gitu. Jadi yang A ini salah, kemudian yang B, peraturan federal tentang PFAS di AS serta ketidakpedulian perusahaan. Nah, kali ini sedangkan tadi kan bahasnya tentang popcorn ya, popcorn microwave yang mengandung PFAS. Sedangkan ini hanya tentang PFAS aja. Jadi kurang spesifik. Jadi kurang membahas tentang apa tadi? Popcorn popcorn microwave. Nah, jadi ini kurang ke intinya. Jadi ini hanya fokus ke ini tadi ya, ke PFAS aja tadi. Kemudian yang C, American popcorn merek Jolly Time Blast Butter mengandung konsentrasi PFAS tertinggi. Nah, ini juga salah. Kenapa? Karena kan tadi yang dibahas merek Jolly Time, ini kan dia hanya mampir sedikit ya. Jadi dia itu hanya sedikit aja dibahasnya, kayak gitu. Jadi kurang tepat. Nah, kalau yang E, efek PFAS dikaitkan dengan gangguan imunologis, gangguan reproduksi, gangguan perkembangan, efek pada berat badan lahir. Nah, kalau ini lebih bahas ke efeknya aja, kayak gitu. Jadi nggak dijelaskan asal usulnya dari mana. Yang asal usulnya sebenarnya dari Amerika Serikat, kemudian dikirim ke Indo, kayak gitu. Nah, jadi yang ini kurang tepat juga ya. Jadi yang paling bisa mencakup keseluruhan teks adalah yang do. Produk popcorn microwave yang dibuat di AS dan diekspor ke Indonesia mengandung PFAS. Jawabannya benar. Nah, selanjutnya nomor 9, tema yang mungkin benar dari teks bacaan adalah, nah coba, kira-kira tema yang tepat apa? Tema dari bacaan tadi apa kira-kira temanya? Bisa bantu jawab. Kira-kira tema yang tepat apa? Coba, kira-kira tema dari bacaan tadi apa kira-kira temanya? Coba ya, kalau belum ada yang jawab, kita bahas dulu. Yang A, penggunaan bahan berbahaya pada makanan, seperti popcorn AS. Nah, kalau yang A ini kurang tepat. Kenapa? Karena bahan berbahayanya ini juga kurang spesifik. Karena bahan berbahaya kan banyak macamnya ya. Harusnya ini lebih jelas lagi. Misalnya penggunaan PFAS harusnya lebih spesifik lagi. Karena yang dibahas tadi kan tentang PFAS ya.
kemudian yang B produk buatan Amerika. Nah, ini juga kurang spesifik. Produk yang seperti apa? Kan banyak ya macamnya produk. Kalau yang C lemahnya kepedulian terhadap produk impor di Indonesia. Nah, kalau ini juga kurang tepat. Jadi harusnya mungkin bisa lemahnya kepedulian terhadap produk makanan impor. Nah, itu kan bisa ya. Jadi lebih ke spesifik lagi. Oh, dan jawab E. Yang do makanan cepat saji. Nah, ini juga banyak. Makanan cepat saji kan banyak ya. Tidak hanya popcorn kayak gitu. Nah, kalau yang E, PFAS ditemukan dalam popcorn microwave. Benar ya. Jadi tadi kan yang dibahas itu intinya PFAS, kemudian ada popcorn microwave. Jadi bisa kita lihat dari kata kuncinya aja. Jadi kalau kita udah lihat kata kuncinya, itu udah bisa kelihatan ya jawabannya gitu. Hanya dengan melihat kata kunci. Selanjutnya nomor 10. Mengapa produk yang berkemasan PFAS dapat masuk ke Indonesia? Coba, kenapa kira-kira produk yang berkemasan PFAS dapat masuk ke Indonesia? Ada yang bisa jawab tadi sesuai dengan teks. Kira-kira kenapa kok bisa masuk ke Indonesia produk yang mengandung PFAS? Ada yang bisa jawab? Ada yang jawab? Ada yang jawab B. Indonesia belum. Ada yang jawab C lagi. Ada yang B. Ada yang E, B, C. Nah, coba kenapa produk yang berkemasan PFAS masuk ke Indonesia? Nah, coba kita lihat ya dari teksnya tadi. Nah, kita lihat ke tadi. Nah, ini. Studi ini menggambarkan lemahnya peraturan federal tentang PFAS serta ketidakpedulian perusahaan dapat mengakibatkan penyebaran PFAS dalam produk makanan ke negara lain seperti Indonesia. Jadi kan tadi pertanyaannya kenapa kok bisa produk yang berkemasan PFAS bisa masuk ke Indonesia? Nah tadi karena ketidakpedulian perusahaan dan juga karena lemahnya peraturan federal tentang PFAS. Nah coba berarti jawaban yang tepat yang mana? Kalau dari apa namanya? Kalau dari bacaan yang tadi kira-kira bisa kita simpulkan kenapa kok PFA produk yang ada kemasan PFAS-nya dapat masuk ke Indonesia. Ya. Jadi tidak adanya peraturan PFAS di Indonesia. Betul ya. Tadi kan sudah dijelaskan ya bahwa tidak adanya federal yang membahas tentang tadi ya, kemudian juga ketidakpedulian kayak gitu. Karena kalau ada kepedulian dari pihak Indonesia, mungkin bakal lebih diperketat lagi kayak gitu. Misalnya produk yang mengandung apa kayak gitu nggak boleh masuk kayak gitu. Jadi memang kesalahan dari Indonesia sendiri ya karena kurang ketatnya peraturan kayak gitu. Benar ya, jawabannya ada di pilihan A karena tidak adanya peraturan PFAS di Indonesia. Nah, selanjutnya kita bahas nomor 11. Pertanyaannya, hal apa yang membuat karya-karya Abu Musa Jabir Ibnu Hayyan diperdebatkan di kalangan Islam? Nah, kata kuncinya bisa kita ini ya, karya-karya sama diperdebatkan.
Kita baca dulu bacaannya. Nama lengkapnya adalah Abu Musa Jabir Ibnu Hayyan, juga dikenal sebagai Geber. Adalah seorang ilmuwan muslim terkemuka dari abad ke-8 dan ke-9. Dia lahir di Kufa, Irak pada sekitar tahun 721 Masehi dan meninggal sekitar tahun 815 Masehi. William R. Newman, profesor sejarah dan filsafat sains Indiana University, menulis untuk Britannica, menjelaskan Jabir Ibnu Hayyan dikenal karena karya-karyanya dalam bidang kimia dan alkimia. Ia dianggap sebagai bapak kimia modern dan dikenal sebagai penemu teknik destilasi untuk menyuling alkohol yang kemudian diserap ke bahasa Inggris dengan istilah yang sama. Dia juga menemukan metode kristalisasi dan teknik memurnikan asam sulfat dan asam nitrat yang merupakan bahan kimia penting dalam industri. Karya Jabir berisi klasifikasi sistematis zat kimia tertua yang diketahui dan instruksi tertua yang diketahui untuk menurunkan senyawa anorganik dari zat organik dengan cara kimia. Jabir Ibnu Hayyan juga dikenal karena karyanya dalam mengembangkan konsep kimia dan teori-teori yang terkait dengan kimia. Dia mengembangkan teori tentang elemen dan senyawa dan mengajukan konsep tentang reaksi kimia termasuk oksidasi dan reduksi. Selain itu, Jabir Ibnu Hayyan juga menulis banyak buku tentang kimia dan alkimia. Karya-karyanya yang terkenal antara lain Kitab Alkimia dan Kitab Al-Sab'in. Karya-karyanya kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin selama abad pertengahan dan memainkan peran penting dalam perkembangan ilmu kimia di Eropa. Tapi hanya sebagian kecil dari karya Jabirin yang masuk ke barat abad pertengahan. 70 buku Jabir diterjemahkan ke dalam bahasa Latin sebagai Liber de Septuaginta, Allegory of Ceremona pada abad ke-12. Tulis Newman. Namun demikian, melansir Lama Muslim Heritage pada awal abad ke-10, identitas dan kumpulan persis karya-karya Jabir diperdebatkan di kalangan Islam. Itu karena ada begitu banyak buku karya Jabir, tapi konsep dan gaya penulisannya yang berbeda-beda. Seperti ditulis oleh orang yang berbeda. Seperti yang ditunjukkan oleh sejarawan Paul Krauss pada tahun 1940-an, ada hampir 3.000 karya yang ditulis dengan nama Jabir Ibnu Hayyan, dan itu dianggap luar biasa banyak. Dan sepertinya tidak mungkin ditulis oleh satu orang. Itu semua mengandung terlalu banyak perbedaan, baik dalam gaya maupun isi. Tapi kepengarangan semua karya ini oleh satu tokoh. Letakkan dengan nama Jabir Ibnu Hayyan, sejarah juga mencatatnya demikian. Tapi keberadaan historinya diragukan, termasuk oleh para ilmuwan modern. Nah, coba dari pertanyaan tadi, kira-kira hal apa yang membuat karya Abu Musa Al-Jabir Ibnu Hayyan diperdebatkan di kalangan Islam? Nah, coba kira-kira kenapa tadi kok diperdebatkan? Nah, ini kita cari kata kuncinya ya. Karya-karya Jabir diperdebatkan di kalangan Islam. Nah, coba kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Kenapa? Nah, ini udah ada yang jawab. Ada yang jawab do. Ada lagi do. Ada lagi
Oh, ini ada dua ya yang pilih do. Coba yang do. Karya, oh ada lagi. Ada lagi yang do. Kita baca yang do dulu. Karya Abu Musa Jabir Ibnu Hayyan banyak perbedaan, baik dalam gaya maupun isi, sehingga diragukan dari satu sumber. Nah, betul ya. Jadi itu karena ada begitu banyak buku karya Jabir, tapi konsep dan gaya tulisannya yang berbeda-beda. Seperti ditulis oleh orang yang berbeda, seperti yang dituliskan dan seterusnya. Betul ya. Jadi karena banyak perbedaan dan dalam gayanya, nah, makanya sama di kalangan Islam itu diragukan kayak gitu, diperdebatkan gitu. Benar ya, jawaban yang tepat adalah yang do. Nah, lanjut. Selanjutnya ada teks tentang memahami FOMO, fear of missing out. Kita baca dulu pertanyaannya. Pernyataan yang tidak berhubungan dengan bacaan di atas. Nah, coba saya kita cari ya mana yang tidak berhubungan dengan teks ini. Kemajuan teknologi membuai siapa saja yang memanfaatkannya. Tak jarang, kemajuan teknologi membuat orang kecanduan dan tidak bisa lepas dari perangkat digital dalam hubungan sosial. Ada sindrom yang membuat orang-orang takut dan gelisah jika berjauhan dengan perangkat teknologi dan kehidupan di media sosial, yaitu FOMO. Lalu, mengapa fenomena FOMO ini lebih banyak terjadi pada perempuan? FOMO adalah sebuah fenomena mengenai seseorang yang merasa takut dan gelisah jika tidak bisa mengikuti obrolan dan isu-isu di media sosial. FOMO disebut-sebut sebagai pemicu terjadinya nomophobia atau ketakutan jika berjauhan dengan telepon genggam. Beberapa jenis gangguan kejiwaan tersebut disebabkan oleh fenomena FOMO. FOMO telah diteliti secara mendalam dan dipublikasikan di jurnal Computers in Human Behavior pada tahun 2013. Faktor yang membuat FOMO semakin fenomenal adalah tingkat pengguna media sosial yang sangat tinggi saat ini, terutama di tanah air. Hasil penelitian tentang FOMO menunjukkan bahwa sampel objek di bawah usia 30 tahun memiliki kecenderungan tertinggi mengalami FOMO. Selain itu, uniknya perempuan disebut lebih banyak mengalami FOMO daripada laki-laki. Nah, FOMO ya kayaknya sudah familiar ya di telinga kalian. Jadi kayak FOMO itu kayak ketakutan sendiri, orang yang takut ketinggalan ketika yang lain itu melakukan, terus si dia itu nggak melakukan, dia itu kayak panik sendiri, khawatir kalah sama yang lain. Dan itu umumnya terjadi pada wanita yang umurnya di bawah 30 tahun. Nah, coba. Nah, dari pernyataan di bawah ini, kira-kira mana yang tidak berhubungan dengan teks tadi? Kira-kira mana yang tidak berhubungan dengan teks tadi? Kira-kira yang mana jawabannya? Ada yang jawab B, ada yang jawab E. Nah, coba yang B. FOMO adalah penyakit yang sama dengan nomophobia. Oleh yang E, kecenderungan tertinggi FOMO dialami oleh orang di bawah usia 30 tahun. Nah, coba kira-kira yang tidak berhubungan.
Nah, kita cari tadi. Nah, kalau yang B tadi, FOMO disebut-sebut sebagai pemicu terjadinya nomofobia atau ketakutan. Nah, ini pemicu ya. Kalau yang E tadi kecenderungan FOMO dialami oleh orang di bawah 30 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampel objek di bawah usia 30 tahun memiliki kecenderungan tertinggi mengalami FOMO. Nah, jadi kalau yang E ini benar ya, karena sesuai dengan bacaan. Coba, berarti yang mana? B. Nah, kalau yang B tadi, kalau yang di B ini sama dengan nomofobia. Kalau di bacaan, itu bukan ya, hanya dia disebut sebagai pemicu. Nah, pemicu kan bukan berarti sama ya, kayak gitu. Benar ya, jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Jadi FOMO itu bukan sama dengan nomofobia gitu, hanya saja kayak menjadi pemicunya gitu. Selanjutnya nomor 13. Nah, ini ada sedikit paragraf. Para peneliti mempelajari tulang dan gigi dari 904 fosil mamalia berplasenta untuk mengukur perbedaan anatomi dan antar spesies. Informasi yang dapat kemudian digunakan untuk memperbarui pohon silsilah 177 spesies Eutheria, kelompok mamalia yang lebih dekat kekerabatannya dengan manusia daripada dengan kanguru. Sebanyak 94 fosil diantaranya berasal dari era Paleosen. Ini adalah pohon silsilah terbesar yang menggambarkan mamalia dari era Paleosen. Silsilah yang dianalisis dengan pembagian waktu mulai 140 juta tahun lalu hingga hari ini tersebut menunjukkan perubahan keragaman spesies mamalia. Coba, ide pokok paragraf di atas kira-kira apa ide pokok yang dibahas? Ide pokok dari paragraf di atas kira-kira apa? Do dan C. Nah, yang C dulu ya, silsilah mamalia. Ada A. Fosil mamalia. Nah, coba kira yang dibahas apa? Nah, tadi kan dijelaskan ya bahwa para peneliti itu mempelajari tulang dan gigi dari 900 fosil mamalia berplasenta untuk mengukur perbedaan anatominya antar spesies. Nah, kemudian setelah diteliti kan dapat informasi. Informasinya itu digunakan untuk memperbarui pohon silsilah. Jadi mungkin dulunya pohon silsilahnya kayak gini. Terus setelah dilakukan penelitian akhirnya diganti lagi, diperbarui lagi kayak gitu. Kemudian dijelaskan lagi ada 94 fosil berasal dari era Paleosen. Nah, kemudian dijelaskan bahwa era Paleosen tadi adalah silsilah terbesar menggambarkan mamalia dari era Paleosen. Nah, kemudian dijelaskan lagi bahwa silsilah yang dianalisis pembagian waktu mulai 140 juta tahun lalu hingga hari ini tersebut menunjukkan perubahan keragaman spesies mamalia. Nah, jadi ide pokoknya adalah ini keragaman spesies mamalia gitu ya. Jadi kan dijelaskan ya bahwa berdasarkan penelitian kemudian diperbarui, kemudian dijelaskan lagi. Nah, jadi inti dari kalimat semuanya ini sebenarnya ada di ini tadi bahwa menunjukkan perubahan keragaman spesies mamalia, ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang do,
Keragaman spesies mamalia. Banyak sekali. Pertanyaannya, hal apa yang membuat orang sadar jika Mimar Sinan telah mengembangkan teknologi isolator gempa seismik? Rasanya sangat menakjubkan bahwa berabad-abad lalu arsitek di Kekaisaran Ottoman telah mampu membuat banyak bangunan ikonik yang tahan gempa. Padahal saat ini saja banyak bangunan di zaman modern kerap luluh lantak akibat diguncang gempa bumi. Adalah Mimar Sinan, nama arsitek di era Kekaisaran Ottoman itu. Meski Sinan telah wafat berabad-abad lalu, karya bangunannya tetap bertahan hingga sekarang. Bangunan Sinan tak lekang oleh waktu. Bahkan itu juga tak hancur oleh gempa bumi yang berulang kali menghantam pusat Kekaisaran Ottoman. Dan kini jadi wilayah Turki modern. Bagaimana Mimar Sinan mampu membuat bangunan tahan gempa sejak berabad-abad lalu? Dikutip dari TRT World, kuncinya adalah Mimar Sinan membuat struktur bangunan yang tak biasa. Mimar Sinan merancang bangunannya dengan mortar Horasan yang tahan air. Mortar atau adukan semen itu terbuat dari kapur mati dan campuran antara tanah liat dan pasir. Cerita legenda seperti dicatat TRT World menyebut Mimar Sinan juga menambahkan putih telur burung unta dan bawang untuk membuat campuran mortar yang lebih kuat. Berabad-abad sebelum orang-orang Jepang menerapkan peredam seismik pada bangunan mereka. Mimar Sinan telah melakukan hal yang mirip pada bangunannya. Dia menempatkan elemen penyerap antara tanah dan dasar struktur bangunannya sehingga bisa menyerap guncangan gempa. Seperti dikutip dari kasivis.com, setelah gempa Kahramanmaras, banyak orang akhirnya menyadari bahwa Mimar Sinan telah mengembangkan teknologi isolator gempa seismik mirip yang diaplikasikan orang-orang Jepang. Berabad-abad lalu, Mimar Sinan menerapkan teknik ini pada masjid-masjidnya. Dengan menggunakan isolator gempa seismik pada bangunan, Sinan mampu mengurangi tingkat keparahan kejadian yang dapat merusak struktur pada getaran yang parah. Sistem ini bekerja dengan menempatkan elemen penyerap energi yang fleksibel antara tanah dan dasar struktur dan membantu mengurangi gaya gempa yang ditransfer dari tanah ke struktur. Struktur tanpa isolasi seismik dapat memikul beban horizontal 1/10 dari beratnya sendiri. Sementara beban yang lebih banyak menyebabkan kerusakan besar pada struktur dan kerusakan dimulai pada pertukaran kolom-kolom. Struktur dengan isolasi seismik dapat menahan lebih banyak beban karena meringankan beban. Inilah kejenisan Mimar Sinan yang sangat futuristik. Nah, tadi ada yang jawab A. Yang A, gempa Kahramanmaras tidak merobohkan bangunannya. Nah, tadi kan ditanyain ya, hal apa yang bikin orang sadar kalau bangunannya Mimar Sinan itu bisa tahan gempa? Nah, akhirnya ini ya, tadi kan kata kuncinya Kahramanmaras. Banyak orang hanya menyadari bahwa Mimar Sinan telah mengembangkan teknologi. Nah, jadi setelah gempa tadi ya, setelah benar ya. Jadi intinya setelah gempa tadi, akhirnya orang-orang menyadari bahwa si Mimar Sinan ini dia bisa bikin bangunan yang tahan gempa. Ya, dan struktur bangunannya sehingga bisa menyerap guncangan gempa tadi. Benar ya, jadi
orang menyadari ketika terjadi gempa Kahramanmaras itu tidak roboh. Nah, dari situ orang-orang menyadari bahwa si Mimar Sinuun tadi bisa mengembangkan teknologi isolator gempa seismik. Yang nomor 15, apa yang membuat adukan semen dari Mimar Sinuun berbeda? Nah, coba kira-kira apa yang membuat apa tadi adukan semennya Mimar Sinuun kok berbeda dengan yang lain? Nah, coba silakan bisa dijawab. Nah, ini sudah ada yang jawab. Ada yang jawab C. Ada lagi? Nah, yang ada lagi ya, coba yang C. Semen bercampur kapur mati, campuran tanah liat dan pasir, putih, telur, burung unta, dan bawang. Benar ya, jadi tadi kan dijelaskan bahwa bangunannya dia itu dicampur sama telurnya burung unta. Kemudian dicampurkan dengan bawang tadi ya, sehingga membuat apa? Membuat bangunannya itu kayak lebih kuat kayak gitu. Nah, unta dan bawang untuk buat campuran. Benar ya, jawabannya yang C. Nah, selanjutnya nomor 16, pernyataan yang tidak sesuai dengan teks bacaan. Nah, coba silakan bisa dicari kira-kira pernyataan yang tidak sesuai dengan bacaan. Kira-kira yang tadi antara A, B, C, D, E yang nggak dibahas yang mana tadi? Yang tidak dibahas kira-kira yang nomor yang pilihan yang mana? Antara A, B, C, D, E. Ini udah ada jawab. Yang E, semen yang digunakan Mimar Sinan merupakan impor. Nah, betul ya. Jadi tadi dia nggak pakai dia nggak pakai semen impor. Dia hanya menggunakan campuran-campuran tadi ya. Nah, bukan impor ya. Benar, jawabannya yang E. Jadi kan dia tadi hanya pakai campuran ini ya, campuran telur, kemudian bawang sama telur unta tadi ya. Nah, benar ya. Jadi dia itu tidak menggunakan semen impor seperti itu. Selanjutnya nomor 17. Nah, pertanyaannya berdasarkan paragraf tersebut, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Mulai pekan depan, Indonesia akan bersiap menyambut kenormalan baru alias new normal. Setelah berbulan-bulan masyarakat terpenjara karena penyebaran virus corona, aktivitas mulai dibuka sedikit demi sedikit. Pandemi virus yang bermula dari kota Wuhan, Provinsi Hubei, Republik Rakyat Cina ini membuat pemerintah Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah mengenai pembatasan sosial berskala besar pada akhir Maret lalu. PSBB mengamanatkan peliburan sekolah dan perkantoran non-esensial serta pembatasan transportasi umum. Nah, coba berdasarkan teks paragraf tadi, kira-kira pernyataan yang benar adalah coba kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Nah, ini udah ada yang jawab. B. New normal membuka kembali aktivitas masyarakat. Betul ya. Jadi
pernyataan yang benar adalah new normal itu kan aslinya tadi kan di ini ya masyarakat di apa disuruh di rumah aja akhirnya new normal jadi masyarakatnya boleh aktivitas seperti semula. Betul. Nah, selanjutnya tinggal ini banyak juga. Pengelolaan Monumen Nasional menyebutkan bahwa pembersihan tugu peringatan setinggi 132 meter di Jakarta Pusat itu membutuhkan biaya 10 hingga 18 miliar untuk pembersihan atau restorasi tugu. Kurang lebih anggaran yang diperlukan 10 sampai 18 miliar. Kata Kepala Unit Pengelola Kawasan Monas Isa Sarnuri kepada wartawan Minggu 11 Desember 2022. Isa mengatakan tugas Monas kali terakhir dimandikan pada 2014. Pengelola berencana membersihkan Tugu Monas pada tahun depan dengan menggunakan dana dari koefisien lantai bangunan atau corporate social responsibility. Sebab pemerintah Provinsi DKI tidak mengalokasikan anggaran pemerintahan pembersihan Tugu Monas, Jakarta Pusat dalam anggaran APBD 2023. Kalau untuk anggaran APBD 2023 memang belum tercover karena memerlukan biaya yang cukup besar. Tetapi untuk pelaksanaannya nanti dimungkinkan menggunakan sumber dana seperti SP3L, KLP, dan CSR. Itu yang sedang kami usahakan, ujar Isa sebelumnya. Pemprov DKI berencana menganggarkan dana pembersihan Tugu Monas pada 2023. Rencana tersebut diusulkan Wakil Gubernur DKI saat itu, Ahmad Riza Patria. Bisa mengatakan bahwa biaya pembersihan Tugu Monas baru akan dilaksanakan pada 2023. Program yang membutuhkan anggaran itu membutuhkan perencanaan dan tahapan, tidak serta-merta langsung dilaksanakan. Jadi ada prosesnya. Ucap Riza dikutip dari tribunjakarta.com 14 Juli 2022. Nah, pertanyaannya, coba pernyataan yang sesuai dengan bacaan tadi yang mana kira-kira? Pernyataan yang sesuai dengan baca teks tersebut. Ada yang jawab A. Ada lagi? Nah, coba yang dibacaan. Nah, kalau yang A ini, pemerintah DKI tidak mengalokasikan anggaran pembersihan Tugu Monas dalam anggaran 2023. Nah, berarti tidak dianggarkan ya. Berarti kalau yang ini salah. Karena pemerintah tidak menganggarkan. Nah, coba kira-kira yang mana? Yang mana kira-kira? Yang B, Bu. Oh, ada yang jawab do. Sumber dana pembersihan Monas telah dianggarkan dari SP3L dan KLB 2023. Nah, tetapi untuk pelaksanaannya nanti dimungkinkan menggunakan sumber dana seperti SP3L, KLB, dan CSR. Ini masih ya, masih nanti dimungkinkan. Jadi bukan telah dianggarkan. Yang B, Bu. Oh, yang B. Pembersihan Monas sudah direncanakan namun belum dilaksanakan. Betul ya. Jadi membutuhkan perencanaan dan tahapan tidak serta-merta langsung dilaksanakan. Jadi ada prosesnya. Betul ya. Jadi sudah direncanakan namun belum
dilaksanakan. Coba yang ini. Yang pertama, pembersihan Monas terakhir kali dilakukan lebih dari 10 tahun lalu. Benar atau salah? Tadi kan dijelaskan ya bahwa terakhir kali, oh ini ada yang jawab. Salah, ada yang jawab salah. Terakhir kali 2014. Nah, sekarang 2023 berarti tidak lebih dari 10 tahun ya, berarti salah. Dana anggaran pembersihan Monas sudah dipastikan berasal dari APBD 2023. Benar atau salah? Salah. Jadi tadi ini ya belum pasti dari mananya. Belum masih rencana aja. Pembersihan Monas diusulkan oleh UPK Monas. Benar atau salah? Yang mengusulkan tadi UPK, Unit Pengelola Kawasan. Nah, ini ya. UPK tadi. Ya, benar ya. Jadi yang mengusulkan adalah UPK. Kemudian pembersihan Monas dianggarkan 1 tahun sebelumnya. Benar atau salah? Dianggarkan 1 tahun sebelumnya. Salah ya. Jadi tidak dianggarkan 1 tahun sebelumnya karena masih 50-50. Yang terakhir, dibutuhkan beberapa proses dan prosedur untuk melakukan pembersihan Monas. Benar ya, jadi banyak prosedurnya, jadi tidak serta-merta dilakukan. Gitu. Nah, ini ada kata, nah, tidak heran jika obesitas banyak dialami oleh orang yang sering begadang alias jarang tidur. Nah, jadi ini intinya, oh dan jawab A. Memperkuat. Nah, jadi kan bacanya kan menjelaskan ya bahwa ada orang yang namanya Randy Gardner, dia itu memecahkan rekor, nggak pernah tidur selama 11 hari 25 menit. Nah, kalau misalnya kita menambahkan tadi, tidak heran jika obesitas banyak dialami oleh orang yang sering begadang alias jarang tidur. Benar ya, jadi pernyataan tadi itu dia memperkuat bacaan kayak gitu. Nah, ini kan jelaskan ya kayak bahayanya bisa obesitas, depresi, penyakit jantung, diabetes. Nah, jadi kalau kita menambahkan tentang ini tadi, nah jadi itu bisa memperkuat bacaan tadi. Nah ya. Nah, sudah selesai, waktunya juga sudah habis. Saya akhiri ya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.